Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to Esmbata Podcast. By the way, kenalin, saya Firdawan Azara selaku host hari ini. Buat para viewers, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan nyalain tanda loncengnya. Oke guys, hari ini kita kedatangan bintang tamu nih yang mungkin lebih paham untuk tema podcast hari ini. Dan tema podcast hari ini adalah Muharram Tahun Baru Islam. Nah, gak afdol nih rasanya kalau belum menjambut Bapak yang satu ini. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya Pak Zainul. Saya mengajar mapel bahasa Arab kelas 7 dan mapel Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah Baudin. Oh. Ya. Gimana sih Pak? Suka dukanya mengajar di SMP Baudin? Ya gitulah. Terutama kelas 7 ya, yang mana masih baru lulus dari SD, sehingga nggak ada bedanya dengan anak kelas SD. Masih lari-lari, masih guyon dan lain-lain. Gitu. Oh. Hari ini kan kita hari 1 Muharram ya Pak ya? Belum dah Pak, hari ini Pak. Belum Mbak, 1 Muharram nanti malam loh ya mulainya. Oh gini. Okay. Banyak nih Mbak yang mau saya tanya-tanya tentang 1 Muharram. Soalnya itu 1 Muharram itu kayak mistis. Kayak satu surah gitu ya. Iya. Apa sih Pak perbedaannya 1 surah sama 1 Muharram? 1 surah sama 1 Muharram. Ya, yang membedakan adalah dari bahasanya saja gitu. Kalau Muharram identik ke Arab, kalau surah identik ke Jawa ya. Pada hakikatnya sama aja, 1 Muharram, 1 surah sama aja. Yang mana dulu kan sejarahnya diantaranya kan apa? Kalau 1 surah harus ada pencucian keris, itu Mbak ya. Pencuci keris, terus harus semua barang-barang yang dianggap keramat dibersihkan. Itu 1 surah. Tetapi kalau 1 Muharram, Islam malah apa? Disuruh apa? Suruh puasa. Wah, ini apa bedanya? Seharusnya amalannya itu amalan baik gitu ya. Yang mana sudah disampaikan oleh wali-wali songo sebelum adanya kita, sudah ada amalan tersebut dan dipakai dengan istilah Jawa dengan nama 1 surah. Ya. Kapan sih Pak dimulainya penanggalan Hijriah? Penanggalan Hijriah itu pada zaman Nabi nggak ada. Nggak ada. Terus mulai kapan? Mulai penanggalan Hijriah pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah kedua setelah Abu Bakar, baru Umar. Jadi tahun Hijriah merupakan termasuk bid'ah, sesuatu yang baru, ya kan? Yang mana dalam adanya Rasulullah, ketika Rasul masih hidup belum ada penanggalan Hijriah, adanya di masa Umar. Di situ ketika Rasulullah SAW beliau tuwfiya atau wafat, setelah 6 tahun berikutnya baru Umar menggagas umat Islam harus punya tanggalan sendiri. Kenapa? Karena pada masa Khalifah Umar penyebaran Islam sudah mulai meluas sampai kemana-mana, dan beberapa delegasi atau utusan dari negara-negara Islam yang di sekitar Arab, suratnya nggak ada penanggalannya. Umar bingung, ini mulai kapan nih? Dulu mana surat ini sama ini, kan bingung. Sehingga harus ada penanggalan Islam. Maka Umar menetapkan penanggalan Islam dimulai ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah. Itu ditandai dengan satu awal dari penanggalan Hijriah. Gitu Mbak. Apa aja sih Pak amalan-amalan yang dapat dilakukan umat Islam pada saat 1 Muharram, bulan Muharram? Bulan Muharram, amalan yang paling utama adalah puasa 9
Muharram ya. Nggih. 9 Muharram, yang mana banyak hadis yang menceritakan para sahabat itu iri gitu loh. Wahai Rasul, saya melihat orang-orang Yahudi ketika 9 Muharram itu berpuasa. Apakah kita sebagai umat atau sebagai agama Islam apakah gak ikut orang Yahudi itu? Kata Rasulullah apa loh? 9 Muharram itu adalah waktunya, atau 9 Muharram adalah milik kita. Kita lebih berat daripada orang Yahudi untuk berpuasa. Untuk itu kita harus mengawali puasa itu pada tanggal 8 Muharram atau puasa Tasu'ah. Ya, Tasu'ah sebelum 8 ya. 8 Muharram. Tetapi Rasulullah SAW beliau belum sampai melaksanakan puasa tersebut, beliau sudah meninggal. Jadi puasa ini Rasulullah belum pernah berpuasa pada tanggal 8 Muharram. Tetapi perintahnya sudah ada. Sehingga umat Islam tetap melaksanakan puasa 8 Muharram dan 9 Muharram. Itu amalan yang paling utama. Dalam hadis yang dijelaskan amalan apalagi? Amalan di 4 bulan haram. Apa dinamakan Muharram itu, Mbak? Haram kan apa haram itu? Haram. Haram itu haram. Masa bulannya haram? Enggak kan? Enggak. Haram berbuat perang, enggak boleh perang. Dalam surat At-Taubah itu inna iddatash syuhur indallahi 12 ada 4 hurum. Ada 4 bulan yang haram. Apa itu? Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab. 4 bulan haram ini. Ini orang aturan perang 4 bulan ini kok ada perang. Makanya dinamakan haram. Haram apa? Haram untuk berperang. Dan barang siapa, hadis itu menjelaskan, orang ini melakukan kebaikan di 4 bulan ini, namanya syahrullah, bulannya Allah 4 bulan ini, maka pahalanya dilipat gandakan. Dan barang siapa melakukan kejelekan, dosanya dilipat gandakan. Nah, hati-hati. Haram aja kakean. dosa nanti berlipat, bahaya. Oke, lanjut. Hukumnya apa itu, kayak puasa Muharram, ziarah kubur itu sunnah ataukah wajib, Pak? Untuk berpuasa Muharram sunnah ya. Puasa Muharram itu sunnah. Sunnah itu apa sih, Mbak? Sesuatu yang dilaksanakan mendapat pahala, kalau tidak dilaksanakan tidak dapat apa-apa. Karena adanya perintah Rasul, ada anjuran Rasul, maka kita lakukan puasa ya. Kalau ziarah kubur tetap sunnah juga, karena Rasulullah juga pernah ziarah kubur. Kita tabi ila Rasul, mengikuti Rasulullah. Secara otomatis semua perbuatan, perkataan, dan gerak-gerik Rasulullah, kebiasaan Rasulullah adalah hadis atau sunnah, sesuatu yang kita harus ikuti dan mendapatkan pahala. Oke. Kalau ziarah kubur gitu ya, Pak ya? Ya. Kita itu harus ke makam wali ataukah ke makam keluarga ataukah yang apa itu bersangkutan dengan kita gitu? Harus atau enggak gitu? Kalau harus gak ada keharusan, Mbak. Ya, tapi gak ada keharusan, tapi lebih ke utama mana? Lebih utama sama harus beda ya. Kalau harus itu wajib. Kalau utama kan afdol. Lebih baik mana? Lebih baik ziarah ke siapa? Ke orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu. Daripada kita kemana-mana tapi orang tua gak tahu bisa disambangi. Karena Rasulullah itu ziarah pertama di orang tuanya beliau. Maka kita juga untuk Rasulullah ziarah ke orang tua kita. Terus ziarah berikutnya kemana? Ke para aulia-aulia Allah, wali-wali Allah, wali songo, iya kita, guru-guru kita kalau sudah meninggal tufiya, kita kirimi doa di sana dengan harapan pertama
kita niatkan memberikan doa kepada guru-guru kita, keluarga-keluarga kita. Yang kedua, kita niatkan agar kita itu tahu rasanya orang meninggal itu seperti ini loh, gak bisa makan, ya kan? Di dalam tanah. Makanya orang yang sering ziarah mesti orang itu gak naik-naik ke uripe. Kenapa? Eling mati rek. Nang kuburan tuh di dalam tanah. Jadi nggak mungkin dia sombong karena eling mati. Iya, itu tujuan ziarah kubur. Oke. Apa ya? Oh itu loh. Kan kalau apa itu tahun baru Masehi itu kan biasanya kan apa itu petasan gitu ya Pak ya. Kalau tahun baru Islam gini nih boleh nggak sih Pak? Boleh aja. Boleh. Tapi kok nggak ada Pak? Wah ini. Makanya kalau kemarin sebelum pandemi kita dibawa dengan setiap tahun baru Islam kita ada apa? Pawai. Iya pawai. Ya kan karnaval kan? Pawai sekolah setiap kelas kita membuat. Itu menunjukkan bahwasanya tahun baru Islam juga harus meriah. Kenapa kok nggak meriah di negara kita? Karena negara kita adalah bukan negara Muslim, tapi negara demokrasi. Kalau di Arab Saudi bisa jadi sana meriah karena tahun baru Islam. Karena penanggalan Arab Saudi memakai Hijriah. Kalau apa itu kenapa sih kok tahun baru Hijriah sama tahun baru Masehi itu dibedakan, itu kenapa Pak? Karena dari pengambilannya beda Mbak. Kenapa kok setahu dia ada jauh? Iya. Ya bisa jauh. Karena awal adanya tahun Hijriah itu pada zaman Umar tadi sudah saya ceritakan. Itu pada tahun 622 Hijriah. Berarti kaceknya 600. Selisihnya 600. Jauh kan? Jauh. Jadi penanggalan Islam sama Masehi, penanggalan Hijriah sama Masehi kaceknya 600-an. 600 tahun. Jauh sekali itu. Terus pengambilannya juga beda. Kalau pengambilan bulan Masehi itu menurut atau mengikuti matahari. Namanya pengambilan Syamsiah. Jadi ketika matahari itu terbit dan tenggelam, ya toh? Tenggelamnya maghrib kan? Terbitnya nanti jam 1-an. Makanya perayaan tahun baru mesti jam 12 lebih. Ya. Jam 00. 00 kan? Masuk itu terbitnya matahari. Itu masuk tahun awal Masehi. Kalau Hijriah kapan, Pak? Hijriah ketika namanya bulan Komariah, penanggalan bulan, mengikuti bulan. Jadi saya di awal menyampaikan sekarang belum 1 Muharram. Kenapa, Pak? Karena bulannya belum terbit. Kapan belum terbit, Mbak? Nanti maghrib. Matahari tenggelam, bulan terbit muncul ya, muncul lah. Berarti nanti setelah maghrib masuk 1 Muharram. Makanya nanti sore biasanya adat orang-orang Nahdiyin, orang-orang Islam terutama adalah ketika sore hari jam 5 itu membaca doa akhir tahun. Setelah sholat maghrib membaca doa awal tahun. Gitu. Kalau apa itu pas apa itu ada Nabi Muhammad itu tuh ada tahun Hijriahnya atau belum, Mbak? Awal Hijriah pada sahabat Umar. Tahun Nabi nggak ada. Nggak ada berarti. Nggak ada, masih ikut Masehi. Nggak ada penanggalan Islam, nggak ada. Nggak ada. Kalau pas zamannya Umar itu apa itu yang apa sih, siapa saja ya Pak yang Hijriah, yang membuat tahun Hijriah gitu? Nah, itu Mbak. Karena saya juga gak hidup zaman Umar, nggak tahu Mbak, sama saja ada Umar sama nggak tahu. Tentunya pada waktu itu khalifah adalah Umar. Khalifah itu apa? Memimpin umat Islam pada waktu itu Umar bin Khattab. Ada 4 khalifah ya setelah Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi pada waktu itu Umar yang memerintahkan, sehingga dia membuat apa namanya ya, kepengurusan, membuat
pengurusan untuk membuat tanggal Hijriah. Dimulai dari awal Nabi hijrah kapan? Itu hitungan pertama. Gitu ya. Oke. Tapi Pak, kalau kalau pas apa sih itu namanya? Pas akhir bulannya Muharram gitu ya, Pak ya. Awal bulan apa itu? Habis Muharram, Dzulhijjah. Dzulhijjah kokan. Apa itu namanya? Apa sih itu namanya? Lupa. Muharram, Safar. Oh ya, pas Safar gitu, Pak. Kalau andaikan kita itu kayak bukan berperang ya, bukan bertengkar juga, kayak perang dingin. Perang dingin itu kayak perang tapi nggak ada yang tahu gitu. Perang dingin ada esnya nggak tuh? Oh enggak. Nggak ada ya. Kalau pas tepat Safarnya kita itu langsung berperang gitu nggak apa-apa lah. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Padahal awalnya itu Muharram. Iya, karena kan tadi saya mengatakan dalam aku dijelaskan 4 syahrullah, 4 bulan Allah, yang mana haram hukumnya. Jadi dulu itu perang aturannya, Pak. Kayak niatnya gitu. Sekarang perang nggak ada aturannya ya. Itu ada aturannya. Perang itu ada aturannya. 4 bulan ini nggak boleh. Itu semua menurut. Semua golongan menurut. Nah, Muharram boleh perang. Haram nggak boleh perang gitu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab perang. Kalau kayak saya gitu ya, Pak ya. Saya main petasan gitu, Pak. Ya. Selalu dimarahi pas malam Muharram gitu. Kalau atau malam Suro selalu dimarahi sama bauti saya ya, Pak ya. Itu kayak kamu nanti itu digini-ginikan sama setan. Itu kayak harus dipercaya atau tidak? Ya, apa Pak ya? Orang dulu kan yang seperti itu. Jadi petasan dianggap jelek gitu. Iya, kayak dibakar uang. Iya. Kalau kita kan innamal a'malu binniyah ya. Semua tergantung niatnya. Kalau kita niatnya untuk meramaikan bulan Hijriah, apa salahnya? Kan termasuk bulan Allah. Kita menyambut bulan Allah dengan meriah-meriah, membuat karnaval yang biaya banyak kan. Tapi kan mubazir. Tapi kan niatnya apa? Buat merayakan, menggembirakan Islam. Masuk tahun wong gak Islam aja tahun Masehi sampai berapa juta habis itu. Ya, kan Islam sepi-sepi aja. Ya jangan lah, sama lah minimal. Kalau kita 1 Muharram gitu puasa gitu gak apa-apa, Pak? Ada yang mengatakan Muharram itu nggak harus tanggal 89. Awal Muharram boleh puasa. Boleh gitu. Tapi kalau niatnya gitu gimana, Pak? Niatnya apa? Niatnya mau nyuci kerisnya atau nyuci HP-nya biar gak boleh kalau niat. Ya niatnya apa dulu, Mbak? Kalau niat sunnah ya, karena kan kita tadi sudah dijelaskan bulan Muharram pada amalan paling baik adalah sholat dan puasa sunnah. Puasa sepanjang Muharram boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. 1 bulan full nggak boleh ya? Oh, nggak boleh. Karena nanti sama Ramadan, kalau Mbak 1 bulan full cuma Ramadan. Selain itu boleh puasa, cuma jarang-jarang. Senin Kamis. Kalau amalan Rasulullah itu apa? Puasa Senin Kamis. Ayyamul Bid itu apa? Puasa yang ada di setiap tengah bulan 13, 14, 15. Tanggal itu kan bulan purnama. Itu sebenarnya berpuasa. Kalau andaikan tanggal 8 Hijriah itu hari Jumat gitu kan, kalau katanya itu hari Jumat nggak boleh berpuasa. Apakah itu nggak apa-apa berpuasa gitu? Nggak apa-apa. Karena ada perintah. Ya kan? Iya. Sampai sendiri, misalnya sampean kalau gawe ini saya tak puasa hari Jumat aja Pak, pingin. Gak pingin, kalau perintah kan? Nah, kalau ada perintah boleh Mbak. Berarti tidak dibolehkan gitu kalau di luar Muharram. Atau... Iya betul. Tapi pas Ramadan di Jumat ya apa? Boleh ya? Boleh. Loh ya kan, karena ada perintah. Kalau saya sama keluarga saya gitu ya Pak ya, merayakan tahun Masehi dan tidak merayakan tahun baru Islam, apakah itu ada dosa ataukah tidak gitu Pak?
perayaan menyambut ya, menyambut Iya. itu senang. Iya. Kesenangan itu gak ada dosanya Mbak ya. Oh, Jadi cuma gak apa namanya itu, gak afdol lah sebagai umat Islam. Seharusnya kalau kita sebagai umat Islam ya lebih condong ke masa ini harus dirayakan. Oke, kehijiannya. iya hijriahnya. Masehiyah, hijriah juga Hijriah. iya. Oh. Kan gak adil yang itu Pak ya. Satu tok kan. Nggak adil kepada. Iya. Iyalah. Kalau teman saya gitu Pak, membuat pesta besar-besaran gitu ya Pak ya, pesta besar-besaran pada saat 1 Muharram. Terus diganggu nih Pak sama syaitan. itu apakah aduh 1 Syuro nek gak takut sama 1 Syuro apa takut sama Muharram nih? Ah itu. Jadi setan setiap hari yang ganggu kan. Cuma ada Jawa itu kalau Syuro itu nggak boleh ono gawe kayak gitu ya. Nggak boleh ada. Nggak boleh keluar rumah. Nggak boleh ada pesta-pesta. Nggak boleh ada gampangannya nggak oleh nikah ketika Syuro. Alasannya bulan keramat kan gitu. Itu ada Jawa seperti itu. Kalau menurut Islam semua bulan itu baik. Justru Syuro itu bulan terbaik. Karena syahrullah, bulannya Allah loh. Kenapa kok nggak boleh? Seharusnya lebih afdol, lebih bagus kan? Nikah Syuro berarti tambah bagus karena lebih doa. Tadi kan amalan baik tak akan dilipat gandakan kan? Nikah kan baik, tidak dilipat gandakan. Seharusnya ya nggak apa-apa. Tapi karena kita mungkin sudah karena adat ya, adat yang mana Syuro itu atau Muharram diidentikan dengan banyak adanya masalah, sehingga nanti akhirnya kok jelek. Dan ingat bahwasanya mindset seseorang itu akan menjadikan sesuatu itu berubah. Atau kalau dalam hadisnya innallaha dzanna'ati, Allah itu akan prasangka, Allah akan mengabulkan prasangka hambanya. Lah hamba prasangka wong wis kayak nanti anak saya buat acara nanti ada yang ganggu. Prasangka itu akan menjadi nyata. Jadi kalau kita yakini bisa itu akan menjadi sesuatu yang nyata. Enggak usah yakin. Berarti enggak boleh diyakini atau? Enggak boleh. Jadi kalau sampai mau buat acara ya enggak apa-apa. Niat ini bulan Muharram, bulan baik, maka insya Allah baik. Kalau sampai kiri Syuro nanti ada ini. Kalau mbah saya ya Pak ya, mbah saya itu kan biasanya itu punya keris. Nah, punya keris. Kalau malam 1 Syuro itu biasanya kan di apa itu namanya? Dibasuh atau dicuci. Nah, kalau andaikan mbah saya itu enggak mencuci keris tersebut dan terdapat ada gangguan kayak gitu itu tuh kayak pikirannya kita atau memang ada gitu Pak? Ya pada hakikatnya semua itu jin itu ada gitu ya. Jin itu ada sehingga dia jin yang ada di keris itu kan jin biasanya tempat di barang-barang yang aneh-aneh gitu Pak ya. Cuma di keris itu jadi dia minta setiap sore harus dicuci. Kalau gak dicuci ya jinnya ngamuk lah. Oh berarti itu kayak memang ada. Kalau sampai mau tahu sendiri lah, ada di Trawas tuh ya, ada daerah namanya apa itu ya, tempat pencucian pusaka di daerah Trawas. Itu ada Mbak kayak kolam besar itu. Kalau 1 Muharram full orang mencuci pusakanya. Nah, terus gimana itu? Ya yakinnya mereka seperti apa? Selagi dia nggak musyrik, gak ya cukup intinya diniati tak nyuci keris ini aja gitu aja biar bersih setahun sekali kan apa kayak gitu niatnya sederhana, niat nyuci keris setahun sekali ketika Syuro ke sana aneh niatnya.
Kalau apa ya, itu loh. Kan ayah saya itu kan gini, apa itu bukan ayah saya sih. Ayahnya teman saya. Itu selalu nyuruh anaknya itu bawa keris. Gitu, Pak. Jadi sekolah itu bawa keris. Lah anaknya ini marah. Terus itu, lah jinnya ini yang ganggu. Apakah itu memang kehendak ayahnya atau kehendak anaknya? Gitu. Itu tuh pas Muharram itu, pas tepat 1 Muharram. Ya sekarang kalau sudah apa ya, sudah kebiasaan orang tua Mbak ya, terlalu bodoh seperti itu ya, akhirnya anaknya pun dia mau maksudnya gini, meneruskan kebiasaannya ke anaknya kan. Tapi anaknya marah gitu, anaknya nggak setuju, anaknya nggak mau. Ya kalau dia misalnya kerasukan gitu kan, kerasukan dia, ya bisa jadi jinnya itu yang ngerasukin. Bisa jadi. Kalau gini Pak, kan sekolah ada sekolah kayak Kristen gitu Pak. Kalau 1 Muharram itu loh Pak, itu tuh diperbolehkan, teman saya itu ada yang non Islam, tidak diperbolehkan sekolah untuk menghormati 1 Muharramnya Islam. Nah gitu itu anaknya itu marah, kenapa sih kok kayak gini, aku lo gak mau kayak gini nih, aku lo mau masuk sekolah aja biar aku itu tambah pinter, biar aku itu mengalahkan semua orang gitu. Apakah itu anak itu kayak tidak menghormati Islam ataukah dia itu mau pintar gitu Pak, gimana ya? Secara otomatis dia nggak punya rasa apa namanya, toleransi lah. Oh jadi begitu. Oh iya, kan kita ketika dia Natal kita juga libur ya toh, tanggal merah kan. Kenapa tanggal merah kita harus masuk dia? Tanggal perayaan Islam tanggal merah juga enggak? Kenapa dia kok nggak mau masuk? Karena dia nggak toleransi. Kalau gini Pak, andaikan 1 Muharram itu dibuat kayak karnaval, tapi pada malam hari, pada tepat jam 00 gitu Pak. Tapi perayaannya ini kayak minum alkohol, kayak gitu-gitu itu baik ataukah buruk? Itu Masehi ya? Bukan, Hijriah yang Muharram gitu. Kalau Muharram kan tadi kan sudah saya jelaskan, Muharram itu habis maghrib. Habis maghrib bukan? Oh iya. Setelah habis maghrib ya minum, jelas nggak boleh. Nggak boleh lah. Namanya itu kalau dia kena hadis tadi stopnya, orang yang berbuat jelek di Muharram dosanya apa? Berlipat ganda. Aneh kok tambahan dulu dosa. Keliru ini. Iya. Berarti keliru gitu ya Pak ya. Sangat keliru. Kalau apa ya, lupa aku kayak gini. Saya sama teman saya. Iya. Pada saat ada orang berpuasa gitu Pak. Saya itu kayak, kamu ngapain sih puasa kayak gitu? Aku enggak puasa kayak gitu. Apakah saya salah ataukah saya kayak gimana gitu Pak? Teman samanya nggak puasa? Teman saya puasa, saya tidak. Puasa apa dulu? Puasa apa itu? Apa itu namanya? Muharram. Ya, Muharram. Muharram. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kenapa? Puasanya sunnah. Oh. Sunnah kan harus wajib. Iya sih. 2 orang gak puasa, 1 puasa 1 enggak. Berarti yang 1 kepingin dapat pahala puasa, 1 nggak kepingin. Boleh gak jalan bareng? Ya boleh aja. Boleh. Kalau nyelokno gak boleh Mbak. Nggak boleh. Berarti dapat dosa gitu. Iya kalau lu kan kenapa puasa, enak gak puasa, ini gak boleh. Wong berbuat baik kok di lokno. Gak boleh lah. Gak boleh gitu ya. Terus itu ya Pak ya, saya itu kan sama nenek saya gitu ya Pak ya, saya sekeluarga gitu. Saya itu pas malam 1 Syuro itu mau berpergian ke rumahnya buyut saya. Itu kan di Malang. Di Kediri lupa kayak. Nah pas perjalanan itu Pak, kayak kita itu merasa diganggu.
Terus itu mbah saya itu bilang gini, aduh mangkane tak, jangan keluar-keluar pas malam satu syuro. Aku ini jadi takut, aku kan takut kayak gitu-gitu. Nah, terus itu saya bilang gini, ya Allah Ti, mek gitu tuh ayo loh Ti, gak apa-apa gak ngarah, gak ngarah awak dewe di wah gitu gak ngarah. Ternyata di wah beneran. Nah itu tuh pas malam itu akhirnya itu satu keluarga itu gak mau keluar sama sekali. Apakah itu eh, karena ketakutannya saya sama mbah saya ataukah karena omongannya saya gitu? Iya, betul. Gitu. Karena keyakinan kita. Kan Oh. dari awal bahasa sendiri sudah yakin bahwasanya satu surat atau satu Muharram itu sesuatu yang medeni, itu menakutkan. Ketika kita selama lama-lama pesimis dengan diri kita sendiri, ada jin yang lewat, Mbak. Orang itu takut, tambah Diganggu. karena jin tahu hati kita. Jin kan dari kita toh, Iya. jin tahu kita dan dia tahu hati kita. Apalagi tadi Mbak Sampai suka Suka keris keris. ya. Saya jin yang keris aku suka diumbah, tambah dijak melaku marah dia, diganggu kan. Iya. Ya itu bisa jadi karena jinnya tahu hatinya. Sak mobil tahu kalau itu beti diganggu aja ini. Kalau kita yakin Bismillah selamat, ya selamat lah. Selamat gitu ya. Iya, gak yakin ya cara itu Kan ya. takut gitu Pak. Takut sih ini nggak boleh takut. Gak boleh takut. Gak boleh Mbak, harus yakin. Ini kalau lihat yang begitu agak-agak merinding gitu loh Pak. Nah itu karena kita takut akhirnya dia menjadi kuat. Menjadi kuat. Oh. Berarti makhluk paling sempurna itu manusia yang diciptakan Allah. Jin sama manusia kalah jin. Tetapi kalau manusia lemah atau imannya lemah, pedian, gak percaya Gusti Allah, takut, maka jin menjadi kuat. Karena jin itu lebih apa? Dia bisa melihat kita gak bisa melihat jin. Yeah. Jinnya bisa melihat hati kita. Yeah. Kita nggak bisa melihat wujudnya, gak iso. Iya. Menang deh kalau tukaran mesti kalah kita. Tapi kalau kita yakin iman pasrah Gusti Allah, dia mesti kalah. Kalau andaikan saya itu takut kayak gitu loh Pak, itu tuh kuncinya itu apa sih Kak? Kuncinya Biar nggak takut gitu. Ya Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca yakin, Insya Allah. Agak deretek gitu loh Pak. Sebenarnya wedi sih Pak. Takut Pak, takut terus akhirnya. Jangan gitu. Berarti Insya Allah nggak takut gitu. Iya, langsung ya gak usah Insya Allah. Harus gak takut. Oh harus nggak takut. Jin juga makhluknya Allah, saya juga makhluknya Allah. Sama-sama makhluknya Allah. Ya kan? Agak deretek gitu kan, lihat wujud-wujudnya gitu loh Pak. Itu karena kita wedi. Nah, apalagi kita takut sebentuk pocongan tambah metu pocong. Iya. Kita takut sebentuk tambah keluar semua itu karena dia itu bisa berapa wujud. Oh ya. Iya loh. Yeah. Kalau andaikan gitu Pak, saya takut kayak gitu. Terus itu saya itu tambah, aku ikut takut sama kamu itu aja ganggu aku. Nah itu dianya itu tambah kuat ataukah dia itu tambah seneng, tambah suka? seneng nakuti, karena sampean takut, ya kan? Takut. Makanya kalau orang Jawa dulu kan hati-hati kalau lewat jalan, maca salam, kalau lewat jalannya angker gitu ya, peteng, assalamualaikum, nyopo, assalamualaikum. Bahasanya apa? Itu jalan itu ada makhluknya Allah. Kita lihat sama kita salam. Lebih baik. Setiap jalan lewat jembatan, assalamualaikum, nyopo. Syukur-syukur dikasih Fatihah, kasih hadiah Fatihah. Kalau gemeter duluan itu gimana Pak? Mesti tanggap. Ada yang takut malah diikuti ya kan? Gemeter dulu ya Pak kayak gitu. Malam-malam gitu kayak. Karena semakin kita takut semakin dia senang, semakin dia kuat kan, itu Pak. Terus kalau saya kayak menyukai kayak yang mistis-mistis, padahal itu pas malam satu suro itu saya itu ndak memandikan gitu Pak. Tapi saya itu niatnya itu mau memandikan pas
hari dua surah gitu. Itu enggak apa-apa, Pak? Ya nggak apa-apa, cuma memandikan aja Kak. Oh, enggak apa-apa. Kan gitu. niatnya memandikan. Iya. Nggak apa-apa ya. Kalau jenis ngamuk ya Kak. Kayak No. ujungnya mintanya 1 surah, apa 2 surah. Ya saya mintanya 2 surah gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya manggil kuncinya aja tanggal 2 aja ya gitu. Kalau sampean gitu Pak, kalau pas malam 1 Syura itu merayakannya gimana sih Pak? Merayakannya, kalau malam 1 Syura, malam Muharram. Muharram ya, pertama baca doa awal tahun, baca doa akhir tahun, ya akhir tahun dulu sore, habis kemarin baca awal tahun. Kalau bisa dilanjutkan baca tahlil untuk ingin doa ke pendahulu kita, keluarga kita, orang tua kita, yaya kita, guru-guru kita kirim doa gitu ya. Itu yang biasa kan. Kalau di pondok seperti itu juga sama Mbak, tahlilan, ada yang sampai khatmul Quran, baca Al-Quran dengan harapan apa? Khataman Quran awal tahun supaya selama 1 tahun ini kita dapat keberkahan Al-Quran. Gitu itu harus Pak? Membaca kayak gitu itu harus atau ya, itu sunnah? Sunnah kan, nggak ada perintah, cuma kita sambut lah. Kayak tadi di sekolahan khatmul Quran sama baca shalawat Nariyah. Biar apa? Biar setahun ini, awal ini sampai akhir tahun besok kita tetap mendapat syafaat dari sholawat, manfaat dari sholawat, dan barokah dari khatmul Quran. Itu harapannya kepala sekolah seperti itu, makanya diadakan itu Mbak. Oke guys, hari kita udah bincang sana sini nih sama Pak Zainul. Makasih Bapak atas kedatangannya. Sama-sama. Dan buat para viewers, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan nyalain tanda loncengnya. Sebelumnya, selamat tahun baru Islam 1443 Hijriah. Semoga dari yang buruk menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Saya Firdahansa Azhara undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.